Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muda moderat. Selamat berjumpa di podcast Boys Monagama, berbagi informasi dan inspirasi. Halo Sobat Monagama, bagaimana kabarnya semua? Semoga tetap sehat dalam nuansa kebahagiaan. Alhamdulillah, saya Syifa dan saya Amira beserta tim moderasi beragama atau Monagama Man 1 Kota Malang bisa menyapa Sobat Monagama semua dalam podcast Boys. Selama beberapa menit ke depan, kita akan berbagi informasi tentang beragam topik yang tentunya akan menghadirkan inspirasi yang berkaitan dengan moderasi beragama. Hari Pendidikan Nasional. Jika kita membicarakan tentang pendidikan di Indonesia, tentu banyak banget nih tokoh-tokoh teladan yang memperjuangkan hak-hak pendidikan di Indonesia. Betul nggak? Betul banget, dan tentunya tidak terlepas dari salah satu bintang utama yang mendapat julukan sebagai Bapak Pendidikan di Indonesia, yakni R.M. Suharti Sudhadiningrat yang lebih kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Benar, Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh nasional yang perannya tak bisa dipisahkan dengan sejarah panjang pendidikan di Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan salah satu yang bisa menggambarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terdapat salah satu dalam hal pemikiran Ki Hajar Dewantara yang harus digarisbawahi, yaitu tentang trisentris pendidikan, trikosentris pendidikan, yakni keluarga, perguruan, masyarakat, merupakan salah satu kesatuan yang utuh dalam pendidikan. Nah, perlu kita pahami bahwa sesungguhnya konsep pendidikan itu nggak sesederhana itu. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara sangatlah luas. Seperti pendidikan tuh nggak hanya sekedar menuntut ilmu, namun pendidikan itu juga seutuhnya untuk semua anak. Dan pendidikan harus berpijak pada budaya lokal. Mari kita bahas makna sesungguhnya di balik konsep pemikiran ini. Nah, yang pertama adalah pendidikan tidak sekedar menuntut ilmu. Kok bisa sih pendidikan tuh nggak cuma sekedar menuntut ilmu? Bener banget, padahal banyak orang yang berpikir pendidikan itu hanya tentang mengejar nilai, hanya melulu tentang mengajar dan mengerjakan soal. Kenapa sih kok bisa gitu? Bener ya, nah, karena emang sesungguhnya itu adalah cara berpikir yang salah. Cara berpikir ini sudah ada sejak zaman penjajahan dulu, karena ya orang zaman penjajahan jelas-jelas nggak pengen kan kita jadi orang pintar, bener nggak? Betul banget. Padahal sesungguhnya pendidikan itu adalah bagaimana karakter seseorang dibentuk, bagaimana pendidikan itu sendiri bisa menempa pribadi seseorang menjadi sosok yang berarti di dalam masyarakat. Selanjutnya adalah pendidikan seutuhnya milik anak. Ki Hajar Dewantara mengharapkan adanya pembelajaran yang merata di Indonesia. Semua anak memiliki hak yang sama untuk menerima pendidikan. Gak cuma yang kaya, gak cuma yang hidup di kota, tapi semuanya. Semua orang berhak untuk mendapatkan yang namanya pendidikan. Negara wajib turun tangan untuk membantu memenuhi hak anak-anak negeri untuk mendapatkan pendidikan yang layak sebagai bentuk persiapan untuk menyambut generasi emas. Inilah salah satu pemicu Ki Hajar Dewantara untuk memperjuangkan hak-hak pendidikan di Indonesia. Lalu ada yang terakhir adalah pendidikan harus berpijak pada budaya lokal. Kenapa pendidikan harus berpijak pada budaya lokal? Apa sih sebenarnya kaitan pendidikan dengan kebudayaan? Jadi, pendidikan dan kebudayaan merupakan salah satu hal yang saling berhubungan. Pendidikan selalu berubah sesuai perkembangan kebudayaan, karena pendidikan merupakan proses transfer kebudayaan dan sebagai cermin nilai-nilai kebudayaan yang ada. Benar banget. Dan apabila pendidikan dijalankan dengan baik, mampu membentuk kebudayaan yang baik juga. Dari budaya berperilaku, budaya bersikap, ini semua jelas bergantung pada bagaimana caranya negara, bagaimana caranya masyarakat memberikan pendidikan yang sesuai. Supaya hasil pendidikan bisa diterapkan pada masyarakat, maka pendidikan harus berbasis pada budaya lokal yang ada. Benar, dengan menerapkan pendidikan yang berbasis kebudayaan lokal yang ada di Indonesia, maka kita bisa menciptakan generasi yang memiliki budaya, karakter, dan pribadi yang mampu untuk berbaur di masyarakat lokal Indonesia dengan baik. Dan tentunya, hal ini sangat berkaitan dengan moderasi beragama. Benar banget. Salah satu ciri menunjukkan bahwa seseorang mudah memahami konsep moderasi adalah sanggup menghargai kearifan lokal. Dan hal ini akan bisa diterapkan apabila memiliki karakter pendidikan yang berbasis pada budaya lokal di Indonesia. Mendekatkan diri dan mengenal kebiasaan bermasyarakat adalah upaya kita untuk menguatkan prinsip belajar dengan menanamkan nilai moderasi beragama dalam menempuh pendidikan itu sendiri. Sebagai generasi yang moderat, kita harus mampu memaknai dengan bijak
bahwa kembali pada masyarakat dan bekerja sama merawat alam adalah upaya kita untuk menjadi manusia yang rahmatan lil alamin. Baik Sobat Moragama, terima kasih sudah bergabung di episode kedua podcast kita kali ini. Semoga hal baik dan semangat positif terus membersamai kita ya. Sobat Moragama juga bisa banget nih buat request untuk topik yang akan kita bahas di episode-episode berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa di Podcast Boys episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muda moderat.